Memvonis orang, dia katakan musyrik, kafir, keluar dari Islam, nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dengan Sapas. Dan pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan membahas kemudian membalas fitnah-fitnah orang di luar sana yang sering banget bilang katanya ustaz-ustaz salafi atau orang-orang salafi itu mudah banget mengkafir-kafirkan orang lain, menyesatkan orang lain dan macam-macamnya. Tapi sepengalaman saya, selama saya dulu sebelum mengenal salafi, memang saya dengar kalimat-kalimat itu dari orang-orang gitu ya, keras, mutasyaddid dan lain-lain. Tapi ketika saya mengikuti kajian-kajian salafi, ketika saya di Jakarta ya, ketika saya di Bogor, ketika saya di Palembang, semua ustadz salafi yang saya temui, saya tidak pernah temukan di antara mereka mudah mengkafirkan orang lain atau mengkafirkan kemudian langsung menyebut nama orang. Tidak pernah. Sama sekali tidak pernah saya dengar. Ustadz Khalid Basalamah tidak pernah. Ustadz Piranda tidak pernah. Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz tidak pernah. Ustadz Abdul Hakim Amir Abdad tidak pernah. Ustadz Syafiq Reza tidak pernah. Ustadz Badrus Salam, Abu Yahya Badrus Salam, tidak pernah saya dengar dari mereka sepatah kata pun mengkafirkan orang lain. Dan coba kalian simak video berikut ini. Apakah boleh dikafirkan? Nggak boleh. Orang Islam tuh nggak boleh gampang-gampang mengkafirkan orang lain, nggak boleh. Memvonis orang, dia katakan musyrik, kafir, keluar dari Islam, nggak boleh. Perbuatannya syirik, belum tentu orangnya langsung dikatakan musyrik. Perbuatannya syirik. Hati-hati, terutama yang ngaji sama saya, jangan suka mengkafirkan. Pengajian sunnah, dakwah salafiyah sangat jauh dari mengkafirkan manusia. Maka jangan gampang-gampang mengkafirkan orang, memusyrikan orang. Menerangkan hukum dan mengkafirkan orang, dua hal yang berbeda. Mana buktinya ustadz-ustadz bermanhaj salaf mengkafirkan orang dan gampang serampangan mengkafirkan orang? Mana buktinya? Siapa mengkafirkan? Antum yang sering dengar rojak, siapa dengar? Ada yang suka mengkafirkan? Jadi inilah yang kedustaan yang disebar-sebar. Namanya orang-orang salafi suka mengkafir-kafirkan. Saya bilang, coba siapa di antara ustadz-ustadz yang suka mengkafir-kafirkan? Ceramahnya tersebar, direkam, ya di mana-mana bisa didengar. Sebutkan satu saja di antara ceramah-ceramah kita yang menyebutkan fulan kafir, fulan kafir. Secara umum mengatakan yang menghina agama Allah kafir. Adapun si B, si C ada perincian panjang, dan yang menvonis adalah para ulama, bukan kita. Jadi tidak usah tergesa-gesa teman-teman sekalian. Lebih baik kita hukumi orang secara zahir. Kalau dia muslim, jangan divonis kafir. Siapa sih orang kafir di mata Rasulullah SAW ini? Sehingga jangan sampai seperti ada sebagian kelompok Islam sekarang, vonis kafir ini, vonis kafir itu. Semua orang dianggap kafir kalau tidak segolongan sama dia. Ini keliru sekali. Dari mana ini? Dakwah salaf dari dulu menghukumi kufur kepada perkara yang kufur. Memang harus demikian. Menghukumi syirik kepada perkara yang syirik. Tapi apakah pelakunya langsung kita hukumi musyrik dan kafir? Tidak. Bahwasanya yang berhak untuk mengeluarkan hukum si fulan keluar dari agama Islam, mereka adalah para ulama yang sudah sampai derajat ijtihad, yaitu para ulama mujtahidun. Karena kalau sudah bicara hukum per orang fulan ini gimana? Apakah dia kafir? Ini bab yang sangat berbahaya sekali berkaitan dengan mengkafirkan seseorang ya, mengeluarkan dia dari Islam. Ini sesuatu yang sangat berat sekali. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara mengkafirkan orang lain atau judgement orang lain ya, itu sangat besar dan sangat berat. Jadi ketika orang-orang yang berpegang dengan syariat Islam, disiplin terhadap ilmu agama, tidak pernah dan tidak akan mungkin mudah mengkafirkan orang lain. Akan tetapi ketika pembahasannya itu tentang amalan-amalan kufur, amalan-amalan sesat, itu harus dijelaskan kepada umat agar umat paham,
agar manusia bisa belajar mengenal bagaimana agama yang benar. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dari situs fatwa Syekh bin Baz ketika ditanya tentang hadis yang ma'ruf. Yang hadis ini adalah sahih, diriwayatkan oleh Bukhari. Terdapat di dalam kitab Sahihul Bukhari ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sebuah hadis yang sangat ma'ruf, itu tentang man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Nah, ketika Syekh bin Baz ditanya tentang hadis ini, maka Syekh bin Baz mengatakan, idza lam yakun man qila lahu dzalika salihan laha raja'at ila man qalaha. Kata Syekh bin Baz, jika ketika membahas hadis man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma, ketika ada seseorang yang mengatakan kafir kepada saudaranya, maka perkataan itu sudah terlempar ke salah satu di antaranya. Nah, bagaimana tentang hal itu? Maka Syekh bin Baz mengatakan, idza lam yakun man qila lahu dzalika salihan laha raja'at ila man qalaha. Kata Syekh bin Baz, jika seseorang yang dituduh kafir atau yang dibilang kafir tadi, ya, tidak benar, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Seumpamanya si A mengatakan si B kafir, kemudian si B ini tidak terbukti bahwa dia kafir, ya, tidak terbukti bahwa dia kafir, tidak ada dalil ulama yang menunjukkan bahwa dia kafir, maka semua perkataan yang diucapkan oleh orang tadi, si A yang mengatakan B kafir, itu kembali kepada si A tadi. Itu kata Syekh bin Baz. Fala yajuzu lil muslim an yukaffiru akhahu. Maka tidak boleh seorang muslim beriman, ya, mengkafirkan saudaranya. Tidak boleh. Tidak boleh mengkafirkan orang yang, seumpamanya ada orang melakukan perbuatan bid'ah, dia kafir. Tidak boleh. Ketika kita mengoreksi apa-apa yang menjadi amalannya yang menyimpang dari syariat Islam, maka kita salahkan amalannya. Akan tetapi untuk orangnya, kita tidak bisa menghukumi dia apakah dia adalah orang kafir yang melaksanakan itu, atau dia mabuk kemudian dia melaksanakan itu, atau ada hal lain yang membuat dia melaksanakan itu. Karena kita tidak tahu detail tentang orang itu. Makanya kalau di setiap sekolah-sekolah itu, ya, kalau ada seseorang siswa atau siswi atau santri atau santriwati ketika dia memiliki kesalahan, itu langsung dipanggil BK, bimbingan konseling, ditelusuri apa yang membuat dia seperti ini, apakah ini benar-benar dilakukan atas kesadaran diri gitu, ya, dan macam-macam, ya, kayak gitu teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wala an yaqula, dan tidak boleh juga seseorang itu mengatakan ya aduwallah wala ya fajir, dan tidak juga, orang itu kan banyak banget teman-teman manggil orang itu tuh wahai musuh Allah, wahai laki-laki buruk, atau bangsat. Kalian tuh, mungkin kalian pernah dengar kata-kata itu yang ada, biasanya itu kata-kata yang mudah terlontar di orang-orang yang suka demo gitu, ya. Dan itu tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Illa
bidalil illa bidalilin, ya, kecuali dengan dalil yang jelas. Dan dalil itu ketika menghukumi atau judgment tentang seseorang itu dilakukan oleh para ulama, bukan kita yang orang biasa kemudian ngaji gitu ya, yang ilmunya sangat minim kemudian menghukumi orang kafir, fajir, apalagi banyak lagi lah, musuh Allah lah gitu. Itu tuh adalah hal yang besar ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Faida roma akhahu bil kufri walaysa kadzalika raja'a ilaihi kalamuhu. Kata Syekh bin Baz, ketika seseorang melemparkan tuduhan atau perkataan atau judgment kemudian tidak seperti itu faktanya, raja'a ilaihi kalamuhu, maka perkataan itu, judgment itu, tuduhan itu kembali ke orang yang melemparkannya tadi. Jadi kita sebagai seorang muslim mesti hati-hati teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak semakin dekat dengan sunnah, semakin dekat dengan pemahaman Al-Quran dan sunnah, mengikuti manhaj salafus soleh, maka kita akan selalu berhati-hati di dalam berucap, berhati-hati di dalam mengeluarkan sebuah perkataan yang ini akan berakibat seperti apa gitu ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu teman-teman, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita berada di atas manhaj salafus saleh, hidup dengan Al-Qur'an dan hadis. Dengan istiqomah kita melaksanakan semua kebaikan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dibawa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian para ulama memperkenalkan kepada kita betapa indahnya Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.